Salam sehat, salam damai sejahtera. Selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Kehidupan agar hidup lebih hidup. Kita akan belajar jangan sombong. Karena sampai usia setahun tidak tumbuh rambut kepalanya, maka anak ini melekat dengan panggilan gundul. Karena perkebunan sawit ayahnya di Kalimantan berhasil, maka gundul sempat kuliah di luar negeri. Sepulang dari luar negeri, dia merasa menjadi orang yang pandai sendiri di kampungnya. Sebentar-bentar ngomongnya pakai bahasa asing. Dan ia tidak mau lagi dipanggil dengan nama gundul lagi. Mungkin dia seorang jurusan bahasa, sehingga malu dipanggil dengan nama itu. Atau memang rambutnya sudah numbuh sih. Memang sih jika tulisan gundul dibaca eja dalam bahasa Inggris, gun dibaca gan yang artinya bedil atau senapan, sedangkan dul itu tumpul. Jadi dia tidak mau dipanggil gundul tapi mau dipanggil gan. Tapi nggak mau dipanggil gandul juga. Tidak masalah bagi Pak Karman sebagai karyawan bapaknya memanggil gundul dengan panggilan gan, karena memang dia juragannya. Sambil hati kecilnya bangga punya nama keren, Karman, manusia mobil. Suatu hari Pak Karman mendapat tugas dari Big Boss untuk mengantar Gan ke salah satu lokasi perkebunan sawit yang hanya bisa ditempuh dengan melalui jalur sungai dengan mengendarai klotok atau perahu kecil yang penggeraknya memakai mesin L300 yang taruh di sebelah belakang sana. Nah, karena perjalanan kurang lebih ditempuh 3 jam, maka Gan dia bete, dia bosan di perahu, dan masih beruntung dia masih dapat signal walaupun putus nyambung kayak orang pacaran di sinyalnya. Nah, kadang wajah Mas Gan cemberut, kadang-kala dia senyum, kadang-kala dia cengar-cengir sendiri. Nah, Pak Karman jadi curiga dengannya. Padahal dulu waktu kecil gundul itu tidak seperti itu. Nah, Pak Karman mencoba memberanikan diri bertanya kepada bosnya, "Maaf mas, yang di tangan itu namanya alat apa ya mas? Kok juragan dari tadi asik sekali." "Oh, alat ini namanya handphone Android. Hanya bisa dimiliki oleh beberapa orang tertentu saja karena ini model terbaru. Nah, dari alat ini Pak Karman, saya bisa bicara dengan pacar saya yang jauh di Afrika sana." Sambil ia menunjukkan HP model terbaru dan yang paling kecil. Nah, hebat ya kan, alat sekecil itu bisa dipakai untuk bicara dengan orang di luar negeri, kata Pak Karman. "Makanya jangan tinggal di hutan terus Pak Karman, sesekali baca koran dong," kata Gan. "Lah, bagaimana saya ini bisa baca koran? Orang saya ini buta huruf, Mas Gan." "Wah, kalau begitu hidup kamu benar-benar sia-sia. Kamu akan banyak kehilangan banyak kesempatan Pak Karman jika tidak bisa membaca dan menulis." Merasa dirinya hanya seorang pekerja yang kesehariannya menjalankan perahu klotok tuannya, maka ia pun terdiam saja. Namun tiba-tiba Pak Karman nyeletuk, "Mas Gandul, apa juragan bisa berenang?" "Oh, itu tidak penting," jawab juragan sambil dia melihat HP-nya dan matanya tidak menatap ke Pak Karman. "Kalau begitu sayang sekali mas, hidup kamu benar-benar akan sia-sia dan akan kehilangan banyak kesempatan jika Mas Gan tidak bisa berenang," kata Pak Karman demikian. "Loh, apa hubungannya tidak bisa berenang dengan kehilangan kesempatan?" tanya Mas Gandul lagi. "Maaf, perahu kita bocor mas, dan air sudah mulai masuk bagian ruangan mesin. Jadi yang dibutuhkan sekarang bukan HP canggih, yang diperlukan sekarang adalah berenang agar bisa selamat sampai ke sungai, ke tepi sungai," jawab Pak Karman sambil bergegas dia berenang meninggalkan perahunya yang bocor dan hampir tenggelam. Hehehe, jangan tinggalkan aku Pak Karman,"
teriak gandul ketakutan. Makanya jangan sombong, baru punya HP model baru saja sudah suka meremehkan orang. Celtuk Pak Karman sambil dia berenang menuju ke perahunya, mengulurkan tangannya menolong juragannya yang mengap-mengap kelelahan. Setiap orang punya dunianya sendiri-sendiri. Karena faktor keadaan sehingga ada di antara kita yang tidak berkesempatan untuk belajar, dan mereka hanya bisa menjadi karyawan seperti Pak Karman. Ada yang bertani, ada yang sebagai nelayan, sebagai buruh harian. Di sisi lain memang ada mereka yang beruntung, yang bisa sekolah ke luar negeri, seperti Mas Gundul tadi, yang tidak mau dipanggil Gundul lagi, dipanggilkan maunya. Nah, ada yang bisa kaya dan yang lain-lain. Siapapun saudara, jangan sombong. Anda tidak bisa hidup sendiri. Duitmu tidak ada artinya jika tidak ada petani yang mau tangannya, kakinya kotor, mau menanam padi. Kamu lapar, dan sebagainya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan kepada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui apa yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Demikian 1 Korintus 4 ayat 6. Belajarlah dari ilmu padi, makin berisi, makin menunduk. Tuhan memberkati.